Seorang profesor di China menyarankan kepada Partai Komunis China, PKC, agar persetujuan warga negara untuk donor organ menjadi opsi standar, yang menyebabkan kemarahan publik. Pada tanggal 6 Februari Netis menerbitkan artikel berjudul, Profesor Universitas Fudan Huang Yuguang, persetujuan warga negara untuk mendonasikan Qige harus menjadi pilihan standar. Dalam konteks ini, Qige berarti organ tubuh manusia. Artikel tersebut mengatakan bahwa Huang Yuguang mengusulkan bahwa untuk menyelamatkan lebih banyak orang dan membawa kebahagiaan umat manusia, PKC harus menjadikan persetujuan warga untuk mendonorkan organ tubuh sebagai pilihan standar. Artikel tersebut menunjukkan bahwa Huang Yuguang bermaksud bahwa tanpa persetujuan orang tersebut ketika seseorang meninggal, organ tubuhnya akan secara standar setuju untuk disumbangkan kecuali orang tersebut mengubah pilihan standar ini sebelum meninggal. Artikel tersebut mengatakan bahwa Huang Yuguang bukanlah warga negara China, melainkan warga negara Australia. Komentar Huang Yuguang telah membuat marah para netizen di China. Apa yang membenarkan hak atau kemampuannya untuk membuat keputusan bagi kami? Mengapa Universitas Fudan memiliki hewan seperti itu? Mari kita mulai dengan putra, putri, dan cucunya. Orang seperti ini anti manusia? Katakan padaku, di mana saya bisa melihatnya? Saya ingin meludahi dia. Pada saat Anda terbunuh karena ginjal Anda, dokter tidak akan bertanya dari mana sumbernya, karena mendonorkan ginjal adalah pilihan utama. Ini, umpatan, benar-benar memperlakukan kami seperti ranja organ tubuh manusia untuk dieksploitasi. Pada tanggal 29 Januari situs resmi Komisi Kesehatan Mongolia dalam merilis pengumuman, rencana untuk membangun rumah sakit transplantasi organ manusia di daerah otonomi Mongolia dalam tahun 2022 sampai tahun 2025. Rumah sakit baru ini akan memfasilitasi pengoptimalan sumber daya transplantasi organ manusia, peningkatan kapasitas layanan dan efisiensi sumber daya transplantasi organ manusia, dan sebagainya. Zhang Jianping, seorang komentator berita di Yixing, Jiangsu, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa baru-baru ini, perusahaan-perusahaan di sektor organ manusia telah mencoba untuk terdaftar, yang akan memicu perdebatan dari mereka yang menentang legalisasi transplantasi organ tubuh. Dia mengatakan bahwa negara yang tidak memiliki pengawasan hukum dan tidak transparan tidak cocok untuk mengembangkan teknologi transplantasi organ manusia. Tidak banyak bukti langsung tentang pengambilan organ hidup, tetapi ada banyak bukti tidak langsung, termasuk informasi tentang anak muda dan anak-anak yang hilang setiap tahun, kata Zhang Jianping. Banyaknya orang yang hilang dan pernyataan resmi tentang jumlah transplantasi jantung dan hati yang dilakukan oleh seorang spesialis tertentu dalam satu hari, membuat jelas untuk dipikirkan tentang adanya organisasi gelap transplantasi organ. Radio Free Asia melaporkan bahwa, menurut data dari Pusat Manajemen Donor Organ Nasional China, pada tanggal 9 Juni tahun 2022, jumlah pendonor organ terdaftar telah melebihi 4,77 juta, meningkat dari hanya 25.000 kasus pada tahun 2015. Dalam hal ini, Gao, seorang warga Wuhan, mengatakan bahwa PKC tidak pernah mengungkapkan sumber organ atau dari mana organ berasal. Mengapa ada begitu banyak organ? Karena transplantasi organ sangat menguntungkan. Kita harus lebih memperhatikan anggota keluarga kita sendiri. Kita tidak bisa membiarkan mereka hilang. Wang Ziyuan, yang bertanggung jawab atas Organisasi Dunia untuk menyelidiki penganiayaan Falun Gong, WOIPFG, mengatakan dalam video tersebut bahwa sejumlah besar bukti menunjukkan fakta mengejutkan bahwa pengambilan organ dari praktisi Falun Gong yang masih hidup bukanlah kasus pembunuhan yang terlokalisasi, kasus pembunuhan individu. Mantan pemimpin PKC Jiang Zemin secara pribadi memerintahkannya. Itu diarahkan dan dilaksanakan di tingkat negara dengan memobilisasi semua aparat nasional seperti partai, pemerintah, tentara, polisi bersenjata, komite politik dan hukum, polisi, kejaksaan hukum, dan sistem medis transplantasi organ dalam di seluruh negeri untuk pengambilan dan transplantasi organ hidup. Mengakibatkan genosida yang dilakukan terhadap praktisi Falun Gong, dimulai pada tahun 2000 dan berlanjut hingga hari ini. Wang juga mengatakan bahwa WOIPFG menyelidiki dan mengumpulkan bukti dari Zhou Bensun, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Politik dan Hukum Pusat China. Video tersebut berisi rekaman faktual dari banyak investigasi telepon dan pengumpulan bukti oleh para penyelidik internasional.